Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa baru-baru ini telah terjadi penemuan sebesar 114 WNI korban TPPO di Myanmar yang ditemukan oleh KBRI Myanmar di Yangon pemirsa. Nah ini kemudian menjadi satu bola es yang saya kira perlu mendapatkan exercise dan perhatian dari Komisi 1 mengingat masih banyak potensi tindak pidana perdagangan orang di luar negeri yang masih belum teridentifikasi. Nah pemirsa, lantas kemudian seperti apa mitigasi dan juga catatan dari Komisi 1 terhadap isu TPPO ini? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 1 DPR, Bapak Oles Soleh dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Pak, terkait TPPO ini, Pak, apa yang kemudian menjadi catatan Bapak supaya ke depan ini semakin banyak WNI kita yang diselamatkan, Pak, di luar negeri ini, Pak? Ini membuktikan bahwa TSM-nya TPPO terutama ke daerah-daerah Myanmar ya, yang berprofesi untuk dipekerjakan secara paksa sebagai penipuan, scammer, judol dan yang lain-lain. Nah ini tentu merupakan alarm dan ini harus ditangani serius, tidak bisa hanya oleh Mendagri. Ini harus semua pihak, antara kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, kemudian Kemenlu, dan tentunya pihak swasta juga. Pihak swasta harus mau bagaimana tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku. Nah oleh sebab itu Komisi 1 pertama mengapresiasi ya kepada Kemenlu yang terus berikhtiar untuk menangani masalah-masalah diaspora yang ada di luar negeri. Yang kedua, tentu ini juga Pak Menlu harus mengorkestra bagaimana agar kolaborasi ini bisa betul-betul bisa bersatu padu agar TPPO ini tidak terjadi kembali. Ini kan banyak pintu-pintu masuk ke Myanmar dan Kamboja yang sampai sekarang saya kira belum bisa ditangani secara serius, Pak. Nah, antisipasi Pak, ini kan kemudian supaya ke depan pintu-pintu masuk ilegal ini bisa ditutup atau diminimalisir. Apa kemudian langkah diplomasi pemerintah sekiranya didorong Komisi 1? Pada bulan yang lalu kan saya sudah mengusulkan ya kepada TNI AL ya untuk membuat posko-posko di daerah-daerah pantai pesisir yang belum ada posko TNI AL-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa patroli perlu ada terus ditingkatkan dan patroli tidak masing-masing. Harusnya patroli itu dilakukan secara bersama-sama. Imigrasi, polisi, kemudian AL dan juga yang lainnya ya. Dan tentu ini harus koordinasi. Tidak boleh ini masing-masing. Kalau masing-masing saya rasa ini juga akan terjadi lagi, terulang lagi. Kalau pihak lewat udara saya rasa ini sudah mulai agak mengetat. Tetapi kalau lewat pintu laut ini sangat masih terbuka. Pak, ini kan pencegahan utama kan dari keluarga, Pak. Nah, ada nggak sih satu edukasi dari Komisi 1 Pak terhadap keluarga-keluarga supaya nanti yang mau bekerja di luar negeri itu hanya melalui misalnya jalur-jalur yang legal gitu? Karena kita tahu bahwa ini seperti ada kurang edukasi kepada masyarakat, Pak, yang kemudian butuh kerja, dia ada tawaran serius, langsung diambil ke luar negeri. Nah, mungkin dari Bapak ada semacam pesan-pesan, Pak? Saya rasa P2MI terus harus melakukan edukasi secara menyeluruh, tidak hanya kepada PJTKI, tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan, tetapi harus menyasar kepada masyarakat itu sendiri. Saya rasa jika kalau niatnya serius, bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah, bupati, wali kota di sana. Bupati, wali kota bisa kolaborasi dengan camat bisa kolaborasi dengan kepala-kepala desa atau lurah-lurah untuk mensosialisasikan. Saya rasa sosialisasikan secara serentak agar ini menjadi viral dan masyarakat menjadi tahu dan tentunya kedepannya bisa hati-hati, bisa memilih dan memilah, bisa menghalau rayuan-rayuan dari pihak-pihak para penipu. Mas Soleh, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat berjumpa kembali Pak ya.
Ya baik pemirsa TVR Parlemen, demikian tanggapan dari Bapak Oles Oles selaku anggota Komisi 1 DPR yang tadi disampaikan bahwa ia mengapresiasi adanya penyelamatan WNI korban TPPO sebesar 144 orang di Myanmar, yang kemudian ini menjadi hal yang perlu ditangani secara serius agar ke depan proses mitigasi pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang bisa diminimalisir dari aspek keluarga dan juga lingkungan. Dan tadi disampaikan juga bahwa pentingnya membangun sinergi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dengan Pemda, camat bahkan untuk kemudian bisa sama-sama mencegah ini dari tingkat terkecil. Nah pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio.